Pak Dubes sekarang kerjanya apa sih, Pak? Alhamdulillah, beberapa bulan sebelum selesai masa jabatan sebagai Duta Besar di Selandia Baru, saya sudah dapat beberapa tawaran pekerjaan, dan akhirnya pilihan saya jatuh kepada tawaran yang diberikan oleh PT Gajah Tunggal untuk menjadi Presiden Komisaris dari Bali Turtle Island Development atau Kura-Kura Bali. Ini adalah satu resort island seluas 500 hektar yang sekarang ini pada fase kedua pembangunan. Setelah fase pertama itu pembangunan infrastruktur, listrik di bawah tanah, kemudian kabel fiber optik dan seterusnya. Sekarang ini masuk kepada fase penjualan. Nah, saya kemudian direkrut untuk memperkuat atau melakukan akselerasi pembangunan dan pemasaran dari pulau seluas 500 hektar ini. Yang membuat saya tertarik, pertama ya karena ya saya diizinkan tinggal di Bali dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan pulau tersebut. Namun yang lebih penting lagi adalah ini adalah salah satu, bahkan menurut saya satu-satunya pulau resort yang dibangun dengan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs. Ya, jadi orientasinya itu lingkungan. Eco Island. Eco Island ini. Ini di bagian mananya Bali sih, banyak orang belum tahu nih, Pak. Di Denpasar. Jadi dulu itu terpisah. Jadi kalau kita jalan di Sunset Boulevard tuh ya, nah, itu tuh terpisah. Nah, tapi sekarang ini sudah ada jembatan. Dulu namanya apa sih? Dulu Pulau Serangan. Pulau Serangan di Denpasar. Pulau Serangan di Denpasar. Ya. Nah, sekarang ini sudah 500 hektar. Iya, 500 hektar. Nah, sekarang ini sudah terhubung dengan pulau utamanya. Sehingga tidak terasa bahwa kita sudah di Pulau Serangan, yang sekarang namanya Kura-Kura Bali. Nah, di pulau seluas 500 hektar ini, konsepnya itu adalah, ini tempat orang tinggal, to live, tempat orang belajar, to learn, tempat orang bermain, to play, tempat orang bekerja, to work. Jadi 4 konsep ini yang dibangun dalam rangka mendukung konsep New Bali Kerti atau New Bali Roadmap. Nah, jadi pemerintah Bali itu sedang mempersiapkan satu konsep baru dalam rangka membuat Bali ini ketika terjadi pandemi lagi ini, dia resilient. Dia bisa hidup tanpa hanya mengandalkan pariwisata. Ya. Jadi Bali nanti ke depan itu adalah Bali yang kuat, Bali yang hijau, dan Bali yang sejahtera. They learn a lot from pandemic ya. Oh iya, harus itu. Nah, pulau kita ini akan menjadi prototipe bagaimana Bali itu bisa dijalankan tanpa hanya mengandalkan pariwisata. Ya. Oleh karena itu di sini di samping tempat kawasan hunian yang sangat paten gitu katakan demikian ya, juga di sini akan dibangun pusat-pusat research, pusat-pusat pengembangan IT dan digital, dan akan hadir satu kampus yang namanya United in Diversity Campus, UID, ya. UID di mana saya sekarang presidennya, di mana di bawah atap kampus ini akan bergabung beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan besar dunia, seperti Tsinghua University, yang merupakan universitas nomor 1 di Cina sekarang. Kemudian ada MIT, ya. Kemudian ada Rocky Mountain Institute, ya. Dan ada beberapa lembaga pendidikan internasional juga yang akan bergabung. Di samping juga kita akan menjalin kerjasama dengan universitas lokal ya, seperti Udayana, ya, dengan UI, Gajah Mada, dengan Unsri, pokoknya segala macam universitas kita terbuka untuk satu kerjasama dalam rangka menjadikan United in Diversity Campus ini sebagai kawah candra di muka calon-calon pemimpin bangsa yang orientasinya itu adalah green, ya, SDGs, inklusivisme, ya, dan juga pluralisme. Nah, ya. Kemudian di sini juga akan dibangun pusat-pusat industri kreatif, ya. Jadi kita pengen di sini nanti bisa pusat perfilman, industri pertelevisian, ya, apapun itu. Kemudian di sini juga nanti akan dibangun mall, tapi bukan mall bayangan kita yang bertingkat-tingkat, ya, tapi mall yang dekat dengan nature. Jadi bisa dibayangkan ada pusat perbelanjaan, tapi very close to nature. Jadi butik-butik mall seperti itu, dan juga di sini seperti tempat kerja. Jadi pulau 500 hektar itu di mana akan dibangun hotel,
dibangun shopping mall dalam pengertian environment tadi. Rumah sakit saya dengar ya. Rumah sakit Hospital. internasional gitu ya, pusat-pusat penelitian, pasti ini akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Nah, jadi ini adalah prototipe Bali ke depan itu seperti ini. Ya, suatu konsep yang terintegrasi satu sama lain, yang ketika ini mati, yang lain itu masih bisa menghidupi. Nah, jadi Bali ke depan sudah tidak bisa lagi seperti sekarang nih, seperti negara-negara di Pasifik itu yang mengandalkan hidup dari pariwisata. Ketika pandemi dan ditutup, mereka mati. Ya. Mungkin ini akan menjadi Singapura dalam skala kecil ya. Ya, Pulau Sentosa kalau di Singapura itu. Tapi Pulau Sentosa tidak akan sekomprehensif kura-kura Bali. Ya, jadi kita sekarang ini lagi getol-getolnya menawarkan Pulau Bali ini kepada developer yang akan membangun hotel, ya, resort, rumah sakit, Dan di depan saya Pak Dubes ini menawarkan kepada orang kreatif pasti wow, Weta. Ya, Weta Company. Wow. Ya, Weta Studio itu adalah perusahaan film yang memproduksi film-film box office seperti Lord of the Rings, ya, The Hobbits, Narnia, Iron Man, Narnia, kemudian Avatar. ya. Kebenaran ownernya kawan baik kita. Sekarang ini kita sedang melakukan pendekatan agar supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis, dan ekspansi itu di Bali. Karena kalau Bali itu menariknya begini nih, siapa pekerja kreatif khususnya perfilman Kalau ditawarin ke Bali pasti mereka mau. pasti mau, betul. Nggak nanya gaji. Gaji nomor 2. Gaji nomor 2. Jadi ketika dia bilang, mau nggak lo kita lagi ngerjain proyek ini, tapi bikinnya di mana? Bikinnya di Bali. Mau. Pasti mau. Karena orang nggak pikir itu kerja kayak liburan aja, tapi dibayar. Dan kedua, Bali itu tidak kekurangan support tenaga kerja, tenaga kreatif. Karena di situ ada sekolah komputer, ya. Kemudian orang-orang Bali itu sendiri sangat kreatif gitu. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat masif dan juga bisa membawa Sekarang nama lagi Bali. dibangun, Pak. Oh ya, sekarang sudah. Kalau Helmi datang itu infrastruktur udah siap. Wah, saya pesan coupling bisa lah ya. Oh, bisa lah. Helmi Yahya Studio itu bisa. Ya. Kan ada orang dalam. Ya. Nah, terus saya juga dipercaya menjadi presiden dari United in Diversity. Ya. Jadi United in Diversity ini adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Juga didirikan oleh Gajah Tunggal ya. Yang didirikan oleh MIT Sloan School of Management. Bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Gajah Tunggal Sinar Harapan waktu itu. Nah, inilah yang membuat saya bolak-balik ke Jakarta karena dalam kaitan ini. Nah, UID programnya banyak sekali. Nah, yang ketiga yang membuat saya sangat sibuk, saya juga diminta oleh owner untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Global Blended Finance yang merupakan platform pendanaan untuk program-program SDGs di negara-negara G20 yang terancam tidak bisa mencapainya sebelum tahun 2030. Jadi blended finance ini adalah satu konsep yang menggabungkan seluruh sumber keuangan dari swasta, pemerintah, filantropis, foundation untuk kemudian disalurkan ke proyek-proyek SDGs dari negara-negara G20. Termasuk Indonesia dong ya? Termasuk Indonesia. Nah, kita kemudian melahirkan THK atau Trihita Karana Forum, yang merupakan forum tempat itu tadi para investor duduk untuk bersama-sama memikirkan bagaimana membantu negara-negara itu. Nah, saya termasuk diminta oleh Ibu Sherry Nursalim sebagai salah seorang executive lead untuk THK Forum ini. Pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali telah direstui Presiden Joko Widodo. KEK Kura-Kura Bali memiliki luas 498 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kunjungannya pada Sabtu 4 Februari lalu adalah untuk melihat KEK Kura-Kura Bali yang sudah diputuskan pemerintah menjadi kawasan ekonomi khusus dan sedang berproses pembangunannya. Selain itu, dia menargetkan KEK Kura-Kura Bali dapat menjadi wisata yang dicari wisatawan multinegara dengan efek ganda mencapai 1,8 kali lipat. Airlangga menambahkan KEK Kura-Kura Bali diharapkan mampu menghasilkan devisa secara kumulatif sebesar 477 triliun rupiah di tahun 2052, serta mampu menyerap 99.000 tenaga kerja. Sedangkan untuk jangka 5 tahun pertama diprediksi mampu mendatangkan investasi sebesar 12 triliun rupiah serta membuka 5.000 lapangan kerja. Ia menargetkan devisa yang diperoleh dalam 5 tahun pertama sebesar 4,6 triliun rupiah.